Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang berada di ujung Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tembusai, di depan SKA di pertengahan kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang tipu menipu. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Artinya, celaka besar bagi orang yang menipu, yaitu orang yang apabila dia melihat orang menimbang, katanya tepat-tepatlah penuhi timbangan. Akan tetapi ketika dia menimbang, dia kurangi timbangan itu. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudara para pendengar sekalian, nah ini masalah penipuan ini pernah saya pada satu kali, orang menawarkan investasi emas, datang ke kantor saya, dia memperkenalkan investasi emas, ya mirip-mirip PGMC zaman dulu lah. Tapi ada model baru, tidak memakai dolar, tapi memakai euro, lebih tinggi nilainya daripada dolar. Setelah ditawarkan kepada saya curiga kepada orang yang menawarkan ini. Dia bawa kertas, pena, dia oret-oret, dikali-kalikannya. Ini dapat 2 kali ini pak, berapa hasilnya pak? 2 kali 40, jadi berapa pak? Saya diam saja. 20 kali 40 jadi berapa? Iya, saya tidak punya kalkulator. Padahal tidak pakai kalkulator saya bisa. Jadi saya tidak peduli. Kenapa saya tidak peduli? Padahal saya bisa menjumlahkan. Karena dari awal saya sudah tidak suka. Saya menyangka orang itu akan mengundang saya ceramah agama ke kantornya, menemui saya. Jam berapa Bapak bisa ceramah di kantor saya? Saya menyangka begitu karena pekerjaan saya memang istilahnya simatupang, siang malam tunggu panggilan, baik sebagai penceramah agama maupun waktu itu sebagai widya iswara, penatar guru-guru di lingkungan Kemendiknas, khususnya di LPMP Provinsi Riau. Jadi dia ini berkali-kali ingin menemui saya. Jadi bukan dia mau mengundang saya untuk ceramah, akan tetapi dia memperkenalkan perusahaannya kepada saya agar investasi emas dengan harga euro. Nah, dalam hitungan-hitungan itu berkali-kali dia untuk menirukan jumlah-jumlah yang disebutkannya. Tetapi saya tidak mau. Matanya saya lihat seperti orang yang menghipnotis saya. Ternyata hipnotis itu tidak mengena saya. Nah, jadi Bapak diminta hormat, para penjual-penjual sekarang ada yang orangnya, bukan perusahaannya yang menipu, tapi orangnya pribadi yang memasarkan barang dengan cara menipu atau menghipnotis. Jadi kalau kita dari awal sudah memang tidak setuju, tentu kita cuek saja, artinya tidak mempedulikan apa yang mau dia promosikan itu. Karena ujung-ujungnya kita sudah tidak mau, dari awal pun sudah menyatakan tidak mau. Jadi rupanya kalau kita sudah curiga, tidak mau dari awal, hipnotis itu tidak bisa mengena kepada kita. Apalagi kalau kita membaca ayat-ayat. Kalau hipnotis itu bisa mengena kita, kalau kita mengatakan ya, ini begini kan Pak ya, ya kata kita, ini gini Pak ya, ya, itu kena oleh hipnotis. Tapi kalau kita tidak kan semua, kita tidak bisa terkena hipnotis. Itu salah satu cara.
sebetulnya orang menghipnotis itu pun ada cara yang lain, yang kita melalui tepukan, melalui pandangan mata, melalui hembusan napasnya, ya macam-macam. Tapi salah satunya pengalaman saya pribadi, dia coba menghipnotis saya agar investasi emas melalui hipnotis itu tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ke rumah saya datang orang yang menjual untuk membersihkan karpet. Nah, saya tergoda melihat dia membersihkan karpet, membersihkan banyak segala alatnya buatan Jerman katanya. Nah, itu mungkin saya kena hipnotis mungkin. 10 juta katanya, dia ansur setiap bulan itu 1.700.000. Saya bersedia. Masya Allah, istri saya terkejut. Katanya, kenapa bersedia? Itu harganya 10 juta. Astagfirullahaladzim. Saya katakan, iya, sudah terlanjur. Uang mukanya 500.000. Besok lagi dia datang, saya katakan tidak bisa. Kebetulan waktu itu adik saya baru meninggal dunia. Itulah alasannya saya jadikan, maaf saya tidak bisa meneruskan kredit ini, barang ini, karena saya baru dapat musibah. Adik saya meninggal dunia. Nah, tapi dia bersikeras juga, besok datang juga. Diingatkan oleh istri, saya tersadar. Akhirnya saya lebih rela hilang duit 500.000 itu daripada saya meneruskan kreditnya dengan harga 10 juta. Saya kira itu dia menawarkan dengan hipnotis. Saya menjadi tertarik, nampaknya oleh dia mungkin di mata saya. Akhirnya diletakkan harga 10 juta. Padahal menurut pikiran saya di awal itu paling tinggi 2 juta atau 2,5 juta. Itu udah paling mahal. Tapi dia tawarkan 10 juta, akhirnya ditolak. Tapi datang juga tetap kepada saya. Saya katakan saya panggil pengacara. Sebetulnya saya bidang hukum juga. Saya sarjana hukum juga. Cuma bidang saya bukan pengacara. Nantilah saya panggilkan pengacara ya, saya bilang. Datanglah ke rumah saya. Akhirnya dia datang sebentar langsung pergi. Semenjak itu tidak datang-datang lagi. Seandainya dia betul-betul datang, saya memang telepon kawan saya ada pengacara. Karena merugikan konsumen. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Bapak Ibu terhormat, tidak sengaja. Nah, kembali cerita kepada orang menipu itu tadi. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang-orang yang menipu. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, yang menipu ini bisa saja dia tamat SMP atau tamat SD. Yang ditipunya saja bisa doktor, bisa profesor. Kenapa? Karena bidangnya lain. Profesor itu bidangnya lain. Tidak mengerti dalam bidang bisnis ini banyak tipu menipu. Bisnis ini masuk pula pemasarannya memakai hipnotis. Nah, Masya Allah. Nah, ini maksud saya mengingatkan ayat-ayat tentang celaka besar bagi orang yang menipu itu. Karena tipuan itu sekarang ada yang negara menipu negara, Masya Allah. Perusahaan menipu perusahaan. Misalnya sekarang ini Bumi Seraya, asuransi Bumi Seraya, itu adalah perusahaan menipu perusahaan. Bahkan perusahaan menipu pemerintah. Sudah ditangkap kok sekarang orangnya. Dan ada yang belum dapat. Masya Allah. Jadi penipuan itu ada tingkat antar negara, antar perusahaan, yang kecil-kecil antar pribadi. Jadi penipuan itulah malapetaka terbesar di dunia menurut Al-Quranul Karim. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang-orang yang menipu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu terhormat, yang akan datang ini entah tipuan apa lagi yang akan datang kepada kita. Bahkan orang yang memasarkan partainya pun melalui tipuan. Maaf saja, komunis di sebelum tahun 60-an, tahun 48 lah misalnya terkenal di Jawa Timur, di Madiun. Nah, itu Partai Komunis ditawarkan kepada para santri, itu katanya Persatuan Kiai Indonesia. Bukankah tipuan itu? Bagi orang-orang pedesaan, madrasah-madrasah yang pakai kain sarung, diberilah bantuan Al-Quran, ditandatangani, bisa saja terkena masuk
Persatuan Kiai Indonesia, rupanya PKI. Begitu juga para petani, tukang cangkul, diberikan cangkul. Itu apa katanya? PKI, Persatuan Kesejahteraan Indonesia. Masya Allah. Akhirnya orang-orang yang tidak berdosa, orang sedang menjadi korban tipuan, menjadi korban pula ketika komunis itu dilarang di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu terhormat, itu tipuan kecil-kecilan, ketipuan antar perusahaan, antar golongan, antar partai. Nah, sekarang antar negara. Sampai WHO pun bisa ditipu orang. Masya Allah. Perusahaan Jepang ada juga yang ditipu orang. Jadi betul kata Al-Quran itu, pangkal celaka malapetaka di dunia ini orang penipu itulah. Penipuan. Nah, pendamping saya pernah juga meminjamkan uang 8 juta kepada orang, karena orang itu rajin ke surau, ke masjid. Katanya, Bu, kita kan sama-sama ketemu di masjid, di surau, pinjamkanlah aku 3 juta. Sudah dipinjamkan 3 juta, merontak deh, apa yang dapat 3 juta? Harus 8 juta. Nah, rupanya penipuan dengan cara pura-pura menangis, pura-pura bersedih. Itu kecil-kecilan namanya, tipuan pribadi. Tapi yang besar adalah tipuan antar perusahaan negara. Misalnya pertambangan ada juga, namanya pertambangan tembaga. Digalilah tembaganya, dapat pajak-pajak tembaga, rupanya isinya emas. Namanya perusahaan tembaga, tapi yang digalinya emas. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, iblis sangat suka menipu manusia yang rakus dengan kehidupan duniawi ini. Makanya Nabi Isa alaihi salam ketika mendapat tawaran oleh seorang Yahudi untuk orang itu berguru kepada Nabi Isa, Nabi Isa mengatakan, kamu tidak bisa berguru kepadaku. Kalau berguru kepadaku, pertama tidak boleh bohong, yang kedua jujur. Bisa katanya. Ikutlah jadi murid Nabi Isa. Nabi Isa membawa 3 potong roti. 2 itu untuk dia dalam perjalanan, 1 untuk perbekalan, persiapan ketika Nabi Isa mencuci mukanya ke sungai, ditinggalkannya roti 3. Yang 1 itu untuk perbekalan, dimakan juga oleh orang Yahudi tadi. Dia jadi makan 2. Nabi Isa 1. Ditanya oleh Nabi Isa, mana yang 1 lagi sisa untuk perbekalan? Tidak tahu saya. Nabi Isa sudah berbohong, dia sudah ditipunya Nabi Isa. Nah, kalau begitu mari kita melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu Nabi Isa di tepi sungai mengambil pasir, beberapa batu, rupanya ada batu tadi yang batu emas, dikumpulkan menjadi 3 karung emas. Nah, jadi rupanya batu-batu di sini banyak emas, kata Nabi Isa dengan orang itu. Dikumpulkan dapat 3 karung emas. Nah, kata Nabi Isa, 1 karung emas itu untuk saya, 1 karung emas untuk kamu, 1 lagi untuk orang yang makan roti tadi. Kemana perginya roti itu? Barulah dia mengaku, apa katanya? 2 karung berarti untuk saya, Nabi Isa. Kenapa? Karena yang makan roti itu saya, katanya. Masya Allah. Kalau dia mendapat keuntungan yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dia mengaku bahwa dia telah berdusta, dia menipu. Nah, sebetulnya kisah itu panjang, Bapak Ibu hormat. Kisah Nabi Isa dengan seorang yang rakus. Tapi kesimpulan kita, kenapa orang menjadi menipu? Karena rakus, ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Karena itu ada pesan dari pemimpin India yang patut kita renungkan. Apa kata pemimpin India? Namanya Gandhi, Indira Gandhi. Katanya penduduk dunia sekarang sudah 7 juta waktu itu. Bumi ini sanggup membahagiakan
masyarakat yang 7 juta di dunia. Bahkan ditambah 7 juta lagi masih akan dibahagiakan oleh dunia ini. Tapi seluruh dunia ini diberikan kepada satu orang itu tidak akan bahagia kalau orang itu rakus. Nah, jadi seluruh dunia ini diserahkan kepada satu orang yang rakus, dia tidak akan bahagia, dia masih kurang lagi. Tapi kalau diberikan kepada semua orang yang 7 miliar akan bahagia kalau dia mau hidup sederhana, kalau dia mau hidup tidak rakus. Jadi Bapak Ibu terhormat, kesimpulannya yang bahagia itu adalah orang yang tidak rakus, orang yang selalu bersyukur. Dapat uang pensiunan bersyukur, dapat taspen bersyukur, dapat gaji bersyukur. Nah, itu orang yang bahagia. Tapi orang yang tidak pernah bersyukur, dia merasa kurang terus menerus. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita ingin bahagia, selalulah bersyukur, jangan menjadi orang-orang yang rakus seperti yang disampaikan oleh Nabi Isa melalui pengalamannya bersama seseorang yang menjadi muridnya. Lalu Nabi Isa terakhir mengatakan, mulai hari ini kau tidak bisa menjadi muridku lagi. Berpisahlah kita, engkau tidak akan bisa menjadi murid. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, hari ini hari Jumat. Kita tidak perlu panjang, yang penting kita sudah dapat kesimpulannya. Terakhir saya baca juga ayat Al-Quran tentang kerakusan itu yang menyatakan, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum. Jangan kamu sangka orang yang kikir dan orang yang rakus itu akan bahagia, tidak. Bal huwa syarrul lahum, bahkan mendatangkan kejelekan pada dirinya. Sayutawaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan pada leher mereka harta benda yang mereka rakuskan itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat bakhil dan rakus, dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Abang tak jadi singgah pun. Lupa. Ya. Masya Allah. Tidak teringat. Bukan lupa, tapi tidak teringat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Udah? Nggak ada yang tinggal?